أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yawma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di waktu itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, dan di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian saling menzalimi di dalamnya. Dan perangilah orang-orang musyrikin sebagaimana mereka memerangi kalian. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah untukku dan berkurbanlah. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa di dalam perputaran zaman dan waktu ini ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan haram yang diistilahkan bulan haram, bulan yang dimuliakan. Di antara keempat bulan tersebut ada bulan Dzulhijjah, bulan di mana di dalamnya disyariatkan sebuah amalan yang besar, sebuah ibadah yang agung, yaitu ibadah berkurban. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam firman-Nya tersebut bahwa hendaklah engkau melaksanakan salat untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih yang dimaksudkan dalam ayat ini diterangkan oleh para ahli tafsir bahwa yang diinginkan adalah berkurbanlah. Olehnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh teladan yang baik di dalam melakukan amalan ibadah yang mulia ini. Dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, di mana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikafshain amlahain aqranain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing jantan yang sifatnya putih di antara kedua tanduknya tersebut.
Dan kambing tersebut adalah kambing yang berisi. Dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhbahuhuma biyadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih kedua ekor kambing jantan yang sempurna bentuknya tersebut dengan kedua tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberikan gambaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh di dalam menjalankan amalan ibadah kurban ini. Karena amalan ibadah kurban ini mengumpulkan beberapa hal dan menuntun hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk betul-betul mengikhlaskan, melapangkan hal-hal yang menjadi kecintaan keumuman manusia, yaitu diantaranya yang paling disenangi oleh manusia adalah harta. Tidak ada manusia di permukaan bumi ini yang enggan dengan yang namanya uang. Sekaya apapun dia akan terus-menerus mengejar yang namanya harta berupa uang dan yang semisalnya. Sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba yakuna wadiyan." Kalau sekiranya seorang manusia itu diberikan satu gunung emas, maka niscaya dia akan berangan-angan ingin punya dua gunung emas. Saking tamaknya manusia itu dengan yang namanya harta, uang. Itu menjadi kecintaan besar keumuman manusia. Makanya tidak jarang kita melihat sebagian orang yang betul-betul orientasi hidupnya itu seperti binatang. Hidup untuk makan, makan untuk hidup, begitu saja terus. Disentuh sedikit hartanya, dia merasa resah, bahkan dia siap untuk kemudian mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan hartanya itu. Diambil paksa pun hartanya, dia enggan. Apalagi kemudian dengan begitu lapangnya ingin dilepas. Itu sangat berat pada sebagian besar jiwa manusia illa marrahim rabbuh, kecuali hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban ini datang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa betulkah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sudah susah payah jamaah sekalian. Dari pagi bahkan ketemu pagi mungkin kita mencari uang dan uang terus untuk menghasilkan begitu banyak harta. Setelah kita kumpulkan banyak uang, kemudian tiba-tiba datang satu bulan memerintahkan kita untuk kemudian membeli hewan kurban. Dari hasil keringat kita, dari hasil jerih payah kita, yang mungkin sebagian besar kita setengah mati untuk mengumpulkan harta tersebut. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita seakan-akan memerintahkan, keluarkan hartamu itu. Hambur hartamu itu. Untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah jamaah sekalian dilihat bagaimana level keimanan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang diajak beribadah dengan tenaganya, masih banyak orang yang bisa. Kerja bakti bangun masjid, ya, gotong royong dan seterusnya mudah saja. Diajak beribadah dengan pemikirannya gampang saja. Tetapi ketika diajak beribadah dengan hartanya, disitulah kemudian akan terpisahkan. Mana hamba-hamba yang menjadi ahlu dunia dan mana hamba-hamba yang kemudian pandangannya ke depan jauh karena dia melihat dunia ini hanyalah kemudian tempat persinggahan sementara. Dan seluruh apa yang dimiliki yang Allah Subhanahu wa taala mempersenjatai hamba itu pada dirinya, itu hanyalah sekedar jembatan untuk sampai pada kehidupan yang kekal dan abadi di sana, yaitu kehidupan akhirat. Itu hanya dilihat oleh orang-orang yang punya kacamata keimanan dan ketakwaan. Kalau tidak punya kacamata keimanan dan ketakwaan, pandangannya cuma di dunia saja.
Dia tidak pernah lihat bahwa di sana ada kehidupan akhirat yang lebih menjanjikan, yang lebih hebat lagi kenikmatannya. Yang kata Nabi SAW tidak bisa digambarkan kenikmatannya itu surga. Kenikmatan apapun yang digambarkan oleh manusia di dunia ini, kenikmatan di surga itu lebih dan lebih daripada itu. Tapi akankah itu dilihat oleh sebagian besar manusia? Tidak. Yang melihatnya hanya orang-orang yang punya kacamata keimanan dan ketakwaan. Selainnya, itu akan terlalaikan. Sehingga jamaah sekalian, ketika datang amalan ibadah kurban ini, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa betulkah engkau masih beriman akan adanya hari akhir? Betulkah itu kamu meyakini bahwa dunia itu hanya sementara? Betulkah semua apa yang kau meyakini ini kamu yakini akan engkau tinggalkan? Bersamaan dengan itu satu demi satu, mayat demi mayat diantarkan ke liang lahatnya. Kamu pun akan begitu. Hartamu itu tidak akan pernah kau bawa ke liang lahatmu. Engkau akan tinggalkan semuanya itu. Tetapi akankah itu kau yakini? Datang amalan ibadah kurban ini. Coba lihat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau memilih hewan kurban yang hebat. Bukan kemudian beliau datang di tempat penjual hewan kurban mencari yang paling murah, yang paling ringkih, yang paling jelek. Tidak. Karena beliau memandang bahwa ibadah kurban itu adalah sebuah ibadah yang mulia. Menyembelih di hari-hari berkurban itu adalah sebuah ibadah yang mulia dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupiah itu kalau dikonversi ke dalam hewan kurban sangat sedikit nilainya. Kecil sekali nilainya dibandingkan dengan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang berkurban. Olehnya pada sebagian hadits Nabi SAW, bagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW menggambarkan Nabi kalau lagi kaya, bersamaan dengan datangnya hari kurban, beliau tidak menyembelih cuma 1-2 ekor, jamaah sekalian. Itu kalau beliau miskin saja. Kalau beliau miskin baru berkurban kemudian 1-2 ekor. Tetapi kalau dia kaya puluhan, dia berkurban. Pertanyaannya, pernahkah kemudian kita menyembelih lebih daripada 1 ekor di hari-hari berkurban tersebut? Dalam keadaan kita punya harta yang melimpah, kendaraan kita bersusun mungkin di rumah kita. Bahkan rumah yang kemudian kita anggap sebagai istana kita, itu melebihi nilai daripada hewan-hewan kurban yang kemudian kita persiapkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW terkadang digambarkan beliau beberapa hari tidak berasap dapurnya disebabkan karena tidak ada yang dimasak. Karena saat itu lagi miskin. Tapi kalau lagi berada jamaah sekalian, beliau kemudian sangat royal untuk menghamburkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kaya saja tidak bisa royal dalam beribadah apalagi miskin. Nasallallahu alaihi wasallam. Bangga pula menjadi sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangga pula untuk kemudian merayakan hari-hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangga pula untuk kemudian menunjukkan hari-hari kecintaan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak sejengkal pun dari langkah-langkah kakinya mengikuti langkahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian, ini pembuktian. Ini pembuktian. Betulkah kita sebagai pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan sebagian dari kalangan para ulama, kalau kalian punya kendaraan, tidak punya uang di hari-hari berkurban, jual kendaraan kalian tersebut untuk kemudian berkurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kemudian kalian punya harta yang berlebihan di dalam rekening kalian. Semunafik itukah Anda hidup di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa mengharapkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kalian tidak mau korban untuk kemudian meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kalian menyangka dengan sholat, puasa dan segala amalan-amalan yang sifatnya fisik semata itu bisa membeli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sangat kecil pengorbanan kalian. Coba lihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tidak cukup dengan hartanya, nyawa pun dikorbankan. Kenapa? Karena mereka punya pandangan yang jauh ke depan, bahwa surga itu lebih besar kenikmatannya daripada kenikmatan dunia yang dirasakan, yang dinikmati oleh manusia dengan jeripayanya, dengan hartanya. Itu tidak ada apa-apanya jamaah sekalian. Seluruh makanan yang paling enak lah di permukaan bumi ini,
kita beli dengan harta kita, semahal apapun itu, tidak bisa menyaingi sedikit pun dari kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara bentuk ketakwaan adalah lakukan amalan ibadah yang mulia ini. Waktunya sangat ringkas. Hanya terjadi 4 hari saja. Di tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, 4 hari jamaah sekalian. Kita berlomba untuk kemudian memuliakan. Kalau sekiranya seorang hamba mampu untuk kemudian berkorban setiap hari, di hari-hari berkorban tersebut, maka lakukan. Kalau seorang mampu untuk kemudian menggelontorkan begitu banyak hartanya untuk menyisiri setiap penjual-penjual hewan kurban, untuk kemudian dia beli dan dia berkurban dengannya, maka lakukan. Karena ingatlah, boleh jadi besoknya kamu sudah tidak ada di dunia. Boleh jadi bulan depan kamu sudah tidak ada di dunia. Boleh jadi paling maksimal tahun depan kamu sudah tidak bisa berkurban lagi. Entah nyawamu sudah hilang ataukah hartamu sudah tidak ada di dirimu. Maka pikirkanlah baik-baik jamaah sekalian. Selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan itu pada dirimu, berupa nyawa, berupa nafas, dan berupa kenikmatan berupa harta, maka alokasikanlah seluruhnya untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak pernah tahu amalan ibadah manakah yang kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Allah Subhanahu wa taala di antara hikmahnya membuat beragam itu amalan ibadah. Ada yang sifatnya fisik, ada yang sifatnya pemikiran, ada yang sifatnya harta, ada yang sifatnya beragam. Karena kita diharapkan bisa masuk di seluruh cabang-cabang ibadah tersebut agar supaya kelak itu bisa menjadi alternatif bagi kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak lalai hidup di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak lalai dengan kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, dan tidak lalai dengan berlalunya hari-hari yang mulia di dalam melakukan amalan-amalan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, lan yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban kalian tidaklah itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan yang ada pada diri kalian ketika melakukan amalan ibadah kurban tersebut. Dari ayat ini jamaah sekalian, kita bisa mengetahui bahwa di antara hikmah disyariatkannya itu berkurban adalah agar supaya kita bertakwa. Bukan saling sombong-sombongan dengan hewan kurban itu. Si fulan berkurban 1 ekor sapi ya dengan harga sekian dan sekian, dengan berat sekian kilo, berapa ratus kilo dan seterusnya. Bukan itu tujuan kita. Bukan kemudian si fulan berkurban, oh sudah berkurbanlah dia, sudah cukup. Dia sudah ikut urunan 1/7 dari sapi, sudah cukup dia. Bukan itu. Tapi yang diinginkan dari ibadah berkurban yang kita lakukan adalah agar supaya kita bertakwa. Anda berkurban itu untuk apa? Kalau bukan untuk bertakwa, rugi. Karena untuk itulah kemudian disyaratkan kurban itu, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkanmu ke dalam surga. Itu makna takwa itu. Engkau melakukan ibadah kurban tersebut untuk meraih pahala yang banyak, untuk melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya engkau diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga.
Untuk itu. Itu diantara hikmah, maslahat yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan ibadah kurban itu. Juga diantara hikmahnya adalah berkurban itu dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jamaah sekalian timbang-timbang coba diri kita itu. Apakah pernah itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kalau pernah, berapa kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam keadaan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali diberikannya kepada kita. Cukup kita bisa hadir di hari Jumat seperti ini. Ini sebuah nikmat. Coba survei di sana. Berapa rumah sakit yang ada di negeri kita ini, tempat kita ini, berisi orang-orang yang tidak mampu untuk kemudian melangkahkan kakinya keluar dari kamarnya saja tidak bisa. Apalagi hadir di pelaksanaan ibadah Jumat seperti ini. Lah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa hadir di hari Jumat ini. Untuk melakukan beragam ibadah, ini adalah sebuah kenikmatan. Pernahkah kemudian kita syukuri itu? Nikmat harta yang begitu banyak orang di sekitaran kita. Untuk mendapatkan makan saja susah. Kita makan melimpah. Lebih daripada 3 kali. Bahkan kualitas makanan yang kita makan di 3 kali itu di atas rata-rata manusia keumumannya. Pertanyaannya, pernahkah kita bersyukur dengan itu? Uang yang banyak kemudian orang susah dengan keuangan. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala menggulirkan uang itu. Bahkan dalam jumlah yang besar di hadapan mata kita. Di penyimpanan rekening kita berputar terus banyak. Pernahkah kemudian kita bersyukur dengan itu? Allah minta sedikit saja pengorbananmu sebagai bentuk kesyukuran kamu dengan adanya ibadah kurban itu. Kok ada hamba begitu enggan untuk kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala memberikan beragam kenikmatan itu. Tidakkah kemudian engkau berpikir kalau Allah cabut satu kali kenikmatan tersebut, engkau mau kemana? Maha mampu Allah Subhanahu wa taala membuatmu miskin detik ini, itu bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sayang kau. Allah ingin melihat engkau sejauh mana kesyukuranmu dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Jangan kau berpikir bahwa aku sedang lagi sempit keuangannya, aku lagi sedang miskin. Dalam keadaan engkau punya banyak hal yang kau bisa korbankan untuk berkurban. Itu pun kemaslahatannya untuk dirimu, bukan sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dzalika fil mulki syai'a." Kalau sekiranya semua manusia yang pertama sampai terakhir semuanya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kalian itu tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Harta-harta kalian yang kalian keluarkan untuk berkurban itu tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kembali kepada kalian. Yang pasti setiap kita membutuhkan akan pahala-pahala tersebut dari amalan-amalan yang kita lakukan. Jamaah sekalian, begitu banyak hikmah-hikmah dari amalan ibadah kurban ini. Maka cukuplah kita yakini diri kita bahwa kita adalah seorang yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa. Ingin kita untuk kemudian mencicipi surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan segala hal untuk meraih, mendapatkan surga tersebut. Jangan lewatkan satu momen pun untuk kemudian terlalaikan dari amalan ibadah. Jangan merasa bahwa kita sudah banyak melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan kemarin. Jangan merasa bahwa kita sudah selesai puasa Syawalnya di bulan Syawal kemarin. Jangan kemudian merasa bangga dengan amalan-amalan tersebut. Kemudian begitu pedenya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan orang-orang yang beriman dan bertakwa terdahulu sebelum kita ini, mereka sudah memaksimalkan seluruh kemampuan mereka
untuk melakukan beragam amalan ibadah tersebut. Tujuannya satu, yaitu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar supaya mereka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun demikian, meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan ibadah. Oleh jamaah sekalian, melalui mimbar yang mulia ini kita mengajak kepada seluruh kaum muslimin, berlomba-lombalah untuk berkurban. Berlomba-lombalah untuk melakukan amalan ibadah yang mulia ini. Dan jangan mau kalah dengan hamba-hamba yang lainnya, dan jangan bangga dengan amalan-amalan yang kau lakukan, karena seluruhnya kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam melakukan kebaikan. Semoga dengan datangnya bulan Dzulhijjah, datangnya hari raya berkurban, membuat kita bersemangat untuk melakukan amalan ibadah kurban untuk kemaslahatan diri kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus shalah.